Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah Konversi Limbah Menjadi Energi (KLME), Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia. Pertemuan kali ini, pertemuan ke-10, kita akan membahas potensi biogas yang akan dihasilkan oleh landfill, oleh TPA. Setelah pertemuan sebelumnya, kita membahas terkait dengan biogas yang secara umum ya, biogas yang dihasilkan dari kotoran sapi, kotoran manusia, dan lain sebagainya. Dan berbagai macam kendala dan kelebihan yang bisa didapatkan dari sistem pengolahan biologis yang menghasilkan gas metan atau dikenal sebagai biogas. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang potensi biogas, terutama bagaimana cara menghitung biogas yang dihasilkan oleh landfill. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk sedikit bagian yang pertama adalah terkait dengan latar belakang. Latar belakang ini memang secara umum ya, jadi dari porsi jumlah penduduk yang terus meningkat di setiap wilayah, dan Indonesia saat ini menempati posisi negara nomor 4 di dunia untuk jumlah penduduk tertinggi. Nah, dengan jumlah penduduk yang tinggi, pastinya akan membutuhkan berbagai macam infrastruktur pendukung agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan baik. Berbagai macam fasilitas yang dibutuhkan, misal pasar harus disediakan, sekolah, tempat ibadah, fasilitas umum, bahkan perumahan. Nah, semua kegiatan tersebut akan berpotensi tentunya merubah kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Ditambah lagi dengan perubahan gaya hidup. Aktivitas manusia saat ini tentunya berbeda dengan aktivitas manusia pada zaman dahulu ya. Berbagai macam teknologi, komunikasi, informasi, dan akan mempengaruhi gaya hidup dari setiap orang. Dan beragamnya aktivitas yang dilakukan sehingga bisa mempengaruhi kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Gambar ini menunjukkan pengaruh gaya hidup yang sering mengkonsumsi barang-barang, baik itu berbelanja atau apapun itu ya. Jadi dengan kegiatan-kegiatan tersebut sehingga bisa mempengaruhi meningkatkan kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Dari segi jumlah sampah terus meningkat, dari segi kualitas sampah juga terus berubah. Yang dulunya didominasi oleh bahan organik yang cukup tinggi, sekarang lama-kelamaan porsi bahan organik terus turun, walaupun memang tetap masih mendominasi. Tapi porsi bahan anorganik, terutama plastik, kemudian kertas, dan bahan-bahan yang lain yang terus berubah. Dengan peningkatan yang seperti itu, tentunya pengolahan sampah itu tetap harus ditangani dengan baik, agar dia tidak berpotensi menimbulkan berbagai macam pencemaran. Karena dari sampah bisa memunculkan berbagai macam pencemaran tanah, pencemaran air permukaan, air tanah, udara, yang begitu menjadi masalah, ini akan mempengaruhi tingkat kesehatan manusia maupun dari segi estetika tentunya. Ya, kita tidak akan pernah mau misalnya tinggal di dekat dengan tempat sampah karena anggapannya berbau, kotor, bisa menimbulkan penyakit dan seterusnya. Sehingga harus ada penanganan yang lebih baik. Nah, untuk memenuhi pelayanan tersebut, pemerintah lewat salah satunya adalah Kementerian Pekerjaan Umum membangun berbagai macam fasilitas yang ada. Salah satunya adalah bagaimana membangun TPA atau landfill kita sebut di materi ini untuk bisa menampung berbagai macam sampah yang tentunya tidak bisa didaur ulang, tidak bisa dikurangi, tidak bisa digunakan ulang, dan seterusnya, sehingga harus dibawa ke satu tempat untuk ditampung dan disimpan secara aman, secara ramah lingkungan di sana. Kalau berbicara mengenai TPA, selayaknya setiap kabupaten, setiap kota harus memiliki TPA.
Tapi tidak semua memang kabupaten dan kota tersebut memiliki lahan dan kemampuan yang cukup untuk membangun dan mengoperasionalkan TPA. Akhirnya, TPA ada juga yang dikelola secara bersama. Karena apa? Karena misalnya contohnya yang dikelola bersama, misalnya kita lihat TPA yang ada di Jogja. Ya, TPA yang ada di Jogja. TPA yang ada di Jogja berada di satu lokasi, yaitu TPA Piungan yang berada di Kabupaten Bantul dan menampung sampah yang berasal dari Kabupaten Sleman dan Kota Jogja. Ini adalah salah satu contoh TPA yang dapat dikelola secara bersama atau disebut sebagai TPA regional tentunya dengan berbagai macam pertimbangan. Pertimbangan tadi, biaya operasional, biaya konstruksi, dan ketersediaan lahan di berbagai macam lokasi yang ada di wilayah tersebut. Nah, berdasarkan data yang saya dapatkan dari buku profil TPA tahun 2014, dalam kurun waktu periode 2011 hingga 2014, ternyata sudah dibangun ataupun sudah ditingkatkan kualitas TPA-nya sebanyak 121 lokasi TPA, mulai dari ujung Aceh sampai ke ujung paling timur, yaitu Papua. Jadi tersebar di berbagai macam wilayah. Harapannya, dengan dibangunnya TPA-TPA ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di sana. Nah, terkait dengan hal tersebut, berbagai macam kebijakan yang muncul di pemerintah, baik itu skala pusat maupun daerah, terkait dengan akses pelayanan pengolahan sampah. Ini adalah salah satunya yang dikeluarkan oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PU. Harapannya dari angka 80%, 2013 dapat mencapai 100%. Terkait angka ini memang beda-beda ya, tergantung dari sumber yang mana, dan kita pahami bersama bahwa angka ini diacu dengan sumber yang berbeda, dengan metode yang berbeda, sehingga memunculkan angka yang berbeda-beda pula. Harapannya dalam materi ini kita tidak mempermasalahkan dengan angka-angka. Nah, angka ini menunjukkan 80% kondisi saat ini kalau dibagi antara kota dan desa, kondisi existing pada saat tahun 2013, kondisi pengolahan sampah perkotaan untuk skala akhir yang hubungannya dengan TPA adalah sebesar 46%. Nah, sedangkan di pedesaan memang harapannya dapat dikelola sumber menjadi lebih besar. Jadi polanya adalah sumber menjadi lebih serius dalam penanganan sampah. Jadi luas TPA pada saat itu baru mencapai 87 hektar. Dan diprediksi pada tahun 2020 ini, ya, walaupun memang sudah berubah lagi jadi 2025 ya, harapannya bisa 100% ya. 100% wilayah perkotaan dapat dilayani 100%, wilayah perdesaan juga dapat dilayani 100%. Luas TPA yang dibutuhkan adalah 875 hektar, dengan total biaya perkiraannya adalah 13,12 triliun. Jadi, sebenarnya Indonesia sangat mampu untuk membangun berbagai macam fasilitas yang ada di TPA. Jadi, sangat mungkin membangun TPA dengan skala yang besar, begitu ya. Nah, kenapa TPA-TPA ini dibangun? Pasti ada dasar hukumnya tentunya ya. Misalnya di Undang-Undang 18 yang setiap pertemuan kita bahas, yang berbicara tentang pengolahan sampah, harapannya setiap kota harus memiliki TPA. Yang di sana ada statement disebutkan bahwa 1 tahun setelah berlakunya undang-undang ini, tahun 2009 misalnya, tahun 2009, setiap kota kabupaten harus memiliki rencana penutupan TPA dengan sistem open dumping. Jadi tidak diperbolehkan lagi open dumping. Tapi sekali lagi kita tidak bahas kondisi di lapangan. Ini adalah murni kita bahas dari sisi regulasi ya. Nah, akhirnya karena tingginya biaya operasional menjadi kendala penerapan TPA sanitary landfill maupun kontrol landfill. Jadi ada syaratnya adalah kota besar, kota metropolitan harus menggunakan sistemnya sanitary landfill. Tapi kota sedang, kota kecil minimal kontrol landfill. Jenis kota-kota ini tentunya ada standarnya yang dikeluarkan oleh Bappenas ya.
mana saja yang dimaksud kota besar, kota metropolitan, atau kota sedang, atau kota kecil. Jadi harapannya tidak ada lagi kota yang tidak memiliki TPA, kecuali ada TPA yang dikelola bersama, seperti kasusnya Jogja tadi ya. Nah, ada di dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 ini dimaksudkan adalah 5 tahun setelah undang-undang ini berlaku, yaitu tepatnya pada tahun 2013, kota kabupaten yang masih menggunakan TPA open dumping harus menutup TPA open dumping itu dan harus mengoperasionalkan minimal kontrol landfill dengan sistem kontrol landfill. Nah, inilah menjadi gambaran kenapa TPA pada slide nomor 3 ini, TPA dibangun begitu masif dalam kurun waktu tersebut. Karena ada regulasi yang menuntut bahwa TPA-TPA yang harus bekerja untuk lebih baik. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik konsep dari TPA ini. Nah, di dalam slide TPA, teman-teman yang mengambil mata kuliah perencanaan landfill sebenarnya sudah sangat memahami konsep ini ya. Jadi dalam operasional TPA landfill tentunya akan ada berbagai macam tantangan, biaya, operasional, dan seterusnya. Tapi kendala yang di sini yang kita akan bahas adalah sesuatu yang muncul dari aktivitas operasional yang ada di sana. Nah, salah satu yang muncul di sana adalah munculnya gas-gas yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Jadi bisa dua ya kondisinya. Memang diharapkan untuk muncul karena akan dimanfaatkan, atau diharapkan memang tidak muncul gitu ya. Jadi kondisinya bisa berbeda-beda antara satu dengan lain lokasi, satu lokasi dengan lokasi yang lain. Nah, kenapa TPA ini menghasilkan gas? Karena apa? Karena yang ditimbun di sana mayoritas adalah sampah-sampah organik, baik dari kegiatan pertanian, dari dapur, dari taman, dari restoran, dari pasar, dan seterusnya. Jenis-jenis sampah ini akan banyak menghasilkan gas-gas ya, karena prosesnya ada proses yang dilakukan secara fisik, kimia, dan biologis di sana. Dan gas yang sangat terkenal untuk dihasilkan di TPA adalah dua gas ini. Walaupun ada gas-gas yang lain ya. Nah, misalnya kita mengenal ada istilahnya hidrogen sulfida. Kemudian yang dikenal adalah CO2 dan CH4. Gas karbon dioksida dan gas metan. Di samping berbagai macam parameter-parameter yang lain, logam berat, bahan-bahan kimia, pestisida, kemudian berbagai macam poli-poli yang sifatnya dari berbagai macam sampah yang dihasilkan di sana, yang berpotensi menghasilkan berbagai macam pencemar yang begitu masuk begitu saja ke dalam tanah atau air tanah akan menyebabkan pencemaran. Tentunya ini harus dimodifikasi sedemikian rupa, diantisipasi segitu masifnya, sehingga apa? Liner yang ada di sana dapat terpenuhi, dapat menjaga kestabilan dari berbagai macam pencemar yang ada di sana. Nah, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami dengan baik. Nah, harapannya, seperti gambar ini, harapannya apa? TPA itu dapat menjadi sarana untuk mengelola limbah, tapi juga bermanfaat untuk pengelolaannya. Jadi, seperti konsepnya yang disampaikan dalam ajaran agama Islam, bahwa sesuatu yang diciptakan itu tidak ada yang tidak bermanfaat. Pasti semuanya ada yang manfaat. Semuanya ada manfaatnya. Hingga cacing pun, hingga mikroorganisme pun, sehingga apapun yang diciptakan pasti ada yang manfaatnya. Kalau kita anggap sekarang belum ada manfaatnya, mungkin kita belum tahu, belum sampai ilmunya kita ke tahap untuk meneliti, untuk mengkaji manfaat-manfaat tersebut. Nah, termasuk sampah. Sampah itu muncul, harapannya bisa dimanfaatkan. Nah, di dalam konsep modern landfill, harapannya apa? Sampah itu tidak hanya sekedar ditimbun begitu saja,
Karena kalau sudah penuh harus mencari lahan yang lain. Sementara makin ke sini, lahan tersebut semakin susah untuk dicari, semakin sulit untuk didapatkan, semakin mahal harganya. Karena apa? Karena ada kebutuhan untuk menjamin bahwa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan papan, ya, kebutuhan untuk perumahan untuk membangun rumah di sana sehingga dapat berlindung dalam berbagai macam kondisi cuaca. Nah, harapannya sampah yang masuk ke TPA ini dapat diolah sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan berbagai macam bahan, berbagai macam senyawa, berbagai macam gas yang dapat dimanfaatkan. Misalnya kalau kita bicara muncul lindi bisa dimanfaatkan, muncul gas bisa dimanfaatkan, muncul berbagai macam parameter yang lain yang ada di sana, misalnya dengan konsep landfill mining, misalnya diambil, dikeruk, dan seterusnya, sehingga ada modern landfill, dan bisa dimanfaatkan, dapatkan besi, bisa dapatkan aluminium, bisa dapatkan kompos, dan seterusnya. Sehingga apa? Landfill yang ada di sana benar-benar bisa menjadi pemecah masalah kelistrikan, masalah tenaga kerja, masalah lingkungan, masalah bahan baku, dan seterusnya. Jadi, mudah-mudahan teman-teman menganggap landfill itu bukan hanya sekedar tempat membuang sampah. Jadi, balik lagi, jangan terlalu tertutup pikiran kita dengan kondisi yang ada saat ini. Harapannya pertanyaan-pertanyaan muncul nantinya di kolom komentar tidak lagi membahas kenapa di daerah masalah Pak ya, kenapa di sini bermasalah ya, kenapa enggak sih. Jadi kita sebagai mahasiswa harus terbuka mindset-nya bahwa ada peluang-peluang besar dari sisi optimis. Kita berbicara bahwa akan ada perubahan yang besar dalam sistem pengolahan sampah yang ada di Indonesia beberapa tahun ke depan. Jadi konsep tidak lagi terjebak dengan kondisi existing yang terjadi di lapangan. Kok begini, dan seterusnya. Jadi harapannya, saya berharap teman-teman dalam komentar bertanya nanti, harapannya tidak lagi bertanya, kok di tempat saya seperti ini, tapi berbicara tentang optimisme bahwa konsep landfill dapat dikelola dengan baik. Mudah-mudahan seperti itu ya. Nah, baik. Dalam materi ini, dalam slide yang ke-8 ini kita akan bahas tentang metodologi ya. Jadi memang ini materi yang real dikerjakan terkait bagaimana menghitung potensi biogas yang dapat dihasilkan di TPA gitu ya. Potensi yang dapat dihasilkan di TPA. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, baik, kita akan lanjut. Yang pertama tentunya yang harus dilakukan tahap persiapan. Membahas program dan penjadwalan, apa yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan waktunya. Gitu. Dan kita harus juga tahu kajian-kajian awal terhadap di lokasi tersebut. Ya. Dan berbagai macam persiapan teknis pelaksanaan. Karena apa? Karena penelitian ini membutuhkan data-data pengumpulan data yang sifatnya adalah real di lapangan, sehingga butuh persiapan teknis. Bagaimana cara sampling, bagaimana mengambil sampel, berapa lama, siapa saja, menggunakan alat apa saja, jadi disampaikan semuanya dalam tahap persiapan. Kemudian setelah tahap persiapan beres, sudah jelas siapa yang mengerjakan, kapan waktunya, dan seterusnya. Yang kedua adalah tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data dalam materi ini saya membaginya menjadi dua. Yang pertama adalah data yang dimaksud adalah timbulan sampah. Ya. Mudah-mudahan masih ingat metode yang pernah kita sampaikan pertemuan di kelas, bagaimana cara menghitung timbulan sampah. Yang kedua adalah komposisi sampah. Nah, komposisi nanti akan sedikit modifikasi karena yang akan kita sampling adalah lokasi TPA. Jadi ingat sekali lagi ini adalah metodologi untuk menghitung potensi biogas yang dihasilkan oleh landfill. Jadi lokasi penelitiannya adalah di TPA. TPA-nya bisa saja TPA yang baru dibangun atau TPA yang sudah berjalan, gitu ya. Nah, oke, baik. Yang berikutnya, timbulan sampah. Kita bahas yang poin 2.
Untuk timbulan sampah bisa dibagi menjadi dua cara. Timbulan sampah yang masuk ke TPA bisa didapat dengan model didapatkan dari jembatan timbang, ya, jembatan timbang. Nah, jembatan timbang. Jadi, jembatan timbang ini, jembatan timbang, jembatan timbang. Jadi sampah ya, sampah yang masuk ke TPA, terlebih dahulu dilakukan penimbangan, ya, penimbangan. Jadi dilakukan penimbangan lewat jembatan timbang. Jadi truk masuk, ya, kemudian tercatat secara otomatis atau manual lah, ya. Jadi ada tonasenya, kilogram atau tonnya sudah tercatat. Yang sudah ada data sebelumnya adalah data truk pengangkut dalam kondisi kosong, ya. Jadi harapannya dapat diketahui jumlah sampah yang diangkut oleh truk tersebut. Seperti sampling yang dilakukan di pemukiman, ini dilakukan selama 8 hari berturut-turut. Begitu juga dengan yang ada di TPA. Jadi, dengan konsep jembatan timbang ini, sangat terbantu pastinya, ya. Sangat terbantu. TPA tersebut sudah ada database tentang timbulan sampah. Sangat terbantu peneliti yang melakukan kegiatan di tempat tersebut. Kedua adalah bagaimana kalau TPA tersebut tidak dilengkapi dengan jembatan timbang, tanpa jembatan timbang. Jadi kalau tanpa jembatan timbang, ya, harus dilakukan pengukuran. Pengukurannya di mana? Pengukuran yang perlu dilakukan adalah perkiraan ukuran atau dimensi kendaraan pengangkut. Panjang truk berapa, panjang pengangkutnya, ya, gerobak di belakangnya itu. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Oh, truknya sama, jenisnya sama. Oh, itu akan sangat lebih mudah. Panjangnya pasti sama, lebarnya sama, hanya prediksi tingginya saja. Jadi, si surveyor perlu melihat tinggi truknya berapa. Sama persis dengan tinggi gerobak di belakangnya, atau lebih tinggi lagi, ditutup pakai terpal, kemudian dikira-kira tingginya berapa, begitu, ya. Kemudian atau juga kurang dari gerobak pada umumnya. Nah, ini dicatat hari pertama berapa banyak, hari kedua berapa banyak truknya, berapa ukurannya, sehingga didapatkan angka volume, ya, angka volume. Dari angka volume ini nanti bisa kita konversi menjadi tonase pada langkah komposisi sampah, ya. Nah, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Kita akan lanjutkan di video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.